Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Ikhlas Studio Jambi, ikhlas tanpa batas. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat dan rahmatnya pada hari ini kita bisa dapat berkumpul atau bersama di Ikhlas Studio ini dalam rangka melaksanakan podcast bersama tamu spesial kita, Bapak Hartono, SEMM dari Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM Kota Jambi. Alhamdulillah sudah hadir. Kemudian salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi uswah dan qudwah kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan Al-Quran, mengikuti sunnahnya, dan semoga nanti kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Adapun tema podcast kita pada hari ini tentang Koperasi Merah Putih. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Hartono adalah dulunya kawan semasa kecil dan sama-sama dari Batang Asai, Kabupaten Sarolamun Batang Asai. Ya. Dia menjabat karir dan terakhir dia sebagai camat Jelutung ya. Camat Telanai, Camat Jelutung. Sekarang menjadi Kepala Bidang Perkoperasian. Ya, boleh Pak Hartono berkenalan dulu dengan pemirsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah pagi hari ini saya bisa hadir di Studio Ikhlas dalam rangka podcast terkait dengan Koperasi Merah Putih di tahun 2025 ini. Dan saya perkenalkan, saya Hartono, SEMM dari Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Kota Jambi. Yang kebetulan saya bekerja di bidang selaku kabid di perkoperasian. Dan alhamdulillah pemirsa TikTok mungkin yang hadir, yang ikut bergabung dalam ini mungkin bisa mendapat informasi terkait dengan Koperasi Merah Putih yang dilaksanakan se-Indonesia ini. Se-Indonesia yang tentunya yang diinisiasi oleh Presiden kita Bapak Prabowo berdasarkan instruksi nomor 9 tahun 2025. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Hartono. Nah, kita lanjut bincang-bincang kita. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin kurang lebih sekitar 15 pertanyaan nanti yang perlu kami tanyakan untuk tentang Koperasi Merah Putih. Yang pertama kita akan berdiskusi atau menanyakan tentang konsep dan tujuan daripada Koperasi Merah Putih ini. Yaitu apa itu koperasi desa atau koperasi kelurahan Merah Putih dan apa tujuan utamanya dari Koperasi Merah Putih ini? Dapat kami sampaikan terkait dengan Koperasi Merah Putih. Yang pertama tentu konsep dan tujuannya. Yang pertama koperasi desa atau kelurahan, kalau di kabupaten kota itu adalah desa ya. Khusus untuk Kota Jambi itu Koperasi Kelurahan Merah Putih. Itu adalah salah satu program strategis pemerintah untuk memberdayakan masyarakat di tingkat desa ataupun di kelurahan melalui usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Jadi di sini tujuannya itu yang pertama tentu untuk membentuk struktur ekonomi yang dikelola oleh dan untuk masyarakat setempat dengan memanfaatkan tentunya potensi lokal yang secara maksimal. Jadi itu untuk konsep dan tujuannya. Jadi sekira itu. Terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana Koperasi Merah Putih ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan setempat? Terima kasih. Tadi
untuk meningkatkan ya. Ya, Intinya meningkatkan kita kesejahteraan. pertama tujuan kesejahteraan itu kan kita pertama yang jelas berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 ini. Tujuan utama yang pertama tadi untuk meningkatkan ekonomi, memang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan desa. Dan tentu di sini melalui beberapa mekanisme. Yang pertama mungkin akses pembiayaan murah, yang tentu menyediakan akses simpan pinjam atau pembiayaan mikro dengan bunga ringan dan membantu UMKM dan petani mengembangkan usaha. Termasuk tanpa tergantung pada rentenir gitu. Itu tujuannya untuk menghilangkan rentenir yang ada ataupun pinjol bagi masyarakat, karena di sini memang banyak sesama kita ketahui banyak masyarakat yang terjerat dengan pinjol ataupun rentenir. Makanya salah satu untuk mengatasi ini adalah Koperasi Merah Putih. Kemudian peningkatan harga jual hasil produksi. Hasil produksi itu tentunya memperkuat posisi tawar masyarakat dalam menghadapi pasar. Nah, sehingga hasilnya mungkin dari pertanian, perikanan atau peternakan itu dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan lebih menguntungkan bagi produsen. Jadi itu yang salah satunya maksudnya membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa ataupun di kelurahan. Berarti termasuk mengatasi dari terjelitnya seseorang dari hutang piutang dan riba itu berarti? Ya, itu termasuk salah satu untuk mengatasi hal-hal yang terjadi pada masyarakat yang seperti kita sampaikan tadi, baik melalui rentenir maupun pinjol dan lain sebagainya. Dan juga itu penciptakan lapangan kerja juga bagi masyarakat. Kenapa? Membuka unit-unit usaha baru, toko, koperasi, pengolahan hasil atau jasa yang secara langsung menyerap tenaga kerja lokal. Itu tujuan yang tentunya untuk meningkatkan ekonomi tadi. Jadi kemandirian ekonomi mendorong masyarakat untuk mengelola potensi dan sumber daya mereka sendiri dari hulu hingga hilir, sehingga menuju desa kelurahan yang mandiri secara ekonomi. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, apa peran Koperasi Merah Putih ini dalam memperkuat ekonomi kerakyatan Indonesia? Perannya ya. Peran Koperasi Merah Putih terhadap memperkuat, tentunya peran sangat sentral dalam memperkuatkan ekonomi kerakyatan di Indonesia ini, yang berdasarkan pada asas kekeluargaan tentunya dan usaha bersama sesuai pasal 33 Undang-Undang 1945. Perannya meliputi salah satunya adalah basis fondasi ekonomi desa. Fondasi ekonomi desa ini gimana untuk menjadi motor penggerak dan fondasi ya ekonomi yang tangguh di tingkat komunitas kecil, baik itu di kelurahan maupun di desa. Kemudian juga untuk memutus rantai kerugian. Rantai kerugian di sini itu yang mana berfungsi sebagai mungkin solusi untuk mengatasi rantai retribusi yang panjang, keterbatasan modal dan dominasi tertengkulak yang merugikan potensi kecil, produsen kecil. Kemudian juga inklusi dan partisipasi. Nah, di sini tentu terkait dengan inklusi dan partisipasi ini tujuan ini maksudnya itu adalah untuk mendorong partisipasi aktif seluruh warga desa dalam kegiatan ekonomi tentunya, dan di mana mereka menjadi pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi itu sendiri. Kemudian tentu juga untuk penguatan UMKM mungkin bertindak sebagai akselerator, konsolidator dan agregator UMKM lokasi untuk meningkatkan daya saing mereka itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara terkait dengan ini. Oh iya, berarti sangat berperan sekali ya, dan sangat menjadi kuat sekali menjadi kekuatan ekonomi di Indonesia ya. Di keluarga ya, di masyarakat tentunya. Sambil minum, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian kita lanjut yang pertanyaan keempat tentang implementasi dan manfaat dari Koperasi Merah Putih ini.
yaitu pertanyaan kita yang keempat, bagaimana proses pembentukan koperasi merah putih ini di desa-desa atau kelurahan? Proses pembentukan koperasi. Oke, terima kasih. Terkait proses proses pembentukan baik di desa kelurahan. Karena memang koperasi merah putih ini itu kita membuat nama. Kalau khususnya Kota Jambi ini kan semua kelurahan. Jadi koperasi merah putih kelurahan, misalnya kelurahan Lebak Bandung, koperasi merah putih sesuai dengan nama kelurahan gitu ya. Dan ada beberapa tentunya yang sama kelurahan itu kita harus mencantumkan nama kecamatannya. Nah, salah satu prosesnya pembentukan koperasi desa atau kelurahan itu kelurahan merah putih umumnya melalui tahapan yang terstruktur, partisipatif atau meliputi satu mungkin sosialisasi dan persiapan awal. Sosialisasi dan persiapan awal. Yaitu pemerintah itu melakukan sosialisasi intensif di tingkat daerah untuk memberikan pemahaman, pendalaman dan tentang program ini. Kemudian yang kedua tentunya musyawarah desa atau kelurahan atau prapendirian itu merupakan forum utama yang tentu melibatkan perangkat desa atau kelurahan, tokoh masyarakat, forum RT, calon anggota untuk menyepakati terkait dengan pengurus tadi. Salah satunya adalah pendirian koperasi, nama koperasi desa atau kelurahan, itu jenis usaha, itu yang ada di dalam koperasi itu yang harus kita tentunya jalankan ke depan. Itu jenis usaha, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan sampai dengan pemilihan calon pengurus. Pengawas harus memiliki pemahaman dasar tentang koperasi ini yang tentu harus jujur, loyal, dan tidak berasal dari unsur pimpinan desa. Jadi khusus untuk pengurus itu murni dari warga masyarakat. Masyarakat selaku pimpinan desa atau kelurahan itu adalah selaku pengawas yang ada di daerah wilayah kerjanya masing-masing. Itu. Kemudian 3 itu ada pengesahan badan hukum. Legalitasnya itu dokumen berita acara pendirian diajukan ke notaris dan nanti untuk membuat akta pendirian, kemudian permohonan pengesahan badan hukum dan diajukan secara daring ataupun ke sistem resmi pemerintah, Kementerian Hukum. Jadi itu untuk legalitasnya. Kemudian digitalisasi terkait pelatihan dan pendampingannya. Nah, itu juga setelah berbadan hukum, koperasi akan didukung dengan pelatihan, pendampingan, dan sistem digital untuk pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, jadi itu terkait dengan komitmen dan tentang implementasi dan proses manfaat pembentukan kira itu. Kalau untuk semua kelurahan di Kota Jambi ini udah terbentuk koperasi merah putih atau belum? Kalau untuk Kota Jambi khususnya 68 kelurahan itu semuanya sudah terbentuk dan sudah clear. Bahkan sudah ada yang berjalan, sudah di-launching oleh Bapak Wali Kota Jambi. Itu salah satunya adalah di Kelurahan Penyengat dan Kelurahan Selamat. Itu sudah jalan. Saat ini sudah ada usaha-usaha yang beliau laksanakan yang di kelurahannya masing-masing. Dan ke depan tentunya koperasi merah putih ini, dan nanti ada lagi rapat satgas dan ada lagi nanti pelatihan itu di Dinas Koperasi akan melaksanakan pelatihan bagi pengurus yang ada di 68 kelurahan ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat akan dilaksanakan pelatihan sehingga pengurus koperasi merah putih ini tentunya bisa memahami apa yang ada di dalam koperasi merah putih. Karena koperasi merah putih ini bukan saja untuk simpan pinjam, tapi juga untuk melakukan kegiatan usaha di masyarakat. Karena itulah salah satunya untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Oke. Kemudian yang kelima, apa saja manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari koperasi merah putih ini? Tentu kalau manfaat saya kira ini luar biasa. Karena secara umum masyarakat ini mendapatkan beberapa tentu manfaat dari
KMP ini, KMP, Koperasi Merah Putih ya. Antara lain mungkin salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, desa ataupun kelurahan. Kemudian tentu untuk menciptakan lapangan kerja, itu salah satu manfaatnya. Kemudian yang ketiga untuk meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani ataupun NTP-nya naik. Kemudian menekan harga di tingkat konsumen dan menekan inflasi, tentunya menekan inflasi di baik itu mau kabupaten kota maupun provinsi bahkan sampai ke nasional. Dan kemudian juga untuk memperpendek rantai pasok dan menekan pergerakan tengkulak. Itu yang tentunya yang salah satu manfaatnya yang ada beberapa mungkin seperti meningkatkan inklusi keuangan, menjadi akselerator dan konsolidator dan agregator UKM, atau menekan tingkat kemiskinan ekstrim, itu memberikan pelayanan yang sistematis dan cepat, dan kemudian juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan partisipasi atau mendeminimalisasi manajemen sistem perkoperasian. Dan tentu yang terakhir mungkin untuk mendorong kemandirian dan gotong royong. Itu sangat luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Banyak manfaat yang kita berikan kepada masyarakat setempat itu melalui Koperasi Merah Putih. Oke. Lanjut nih, bagaimana Koperasi Merah Putih dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan ekonomi desa atau kelurahan ini? Tentunya untuk membantu meningkatkan ketahanan pangan, tentu yang jelas KMP ini ataupun Koperasi Merah Putih ini berperan penting dalam meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi desa maupun kelurahan. Tentu menjadi pusat produksi dan distribusi di tingkat lokal. Yang pertama mungkin penyedia kebutuhan pokok dan produksi. Itu koperasi tentunya dapat menjadikan agen penyalur. Baik itu mungkin dari pupuk atau pupuk, tentu bekerja sama dengan BUMN ya, seperti PT Pupuk Indonesia dan agen sembako. Itu tentunya kita bisa bekerja sama dengan Bulog untuk beras SPHP, minyak goreng, gula pasir dan lain-lain. Seperti serta mungkin pangkalan gas ya. Pangkalan gas yang LPG 3 kilo. Itu bisa juga kita masukkan ke dalam Koperasi Merah Putih itu. Dia bisa bekerja sama dengan tentu Patra Niaga selaku penyalur gas bersubsidi itu. Kemudian untuk memastikan pasokan kebutuhan pangan pokok strategis bagi masyarakat yang selalu tersedia dengan harga terjangkau. Jadi itu yang kemudian untuk efisiensi distribusi itu dengan memperpendek rantai pasok rantai pasok, koperasi tentu memastikan hasil tani atau produksi langsung sampai ke konsumen atau diolah menjaga harga tetap stabil dan efisien. Itu untuk manfaatnya yang tentunya untuk meningkat ketahanan pangan ekonomi kita yang ada di khususnya di Jambi, wabil khusus lagi di Kota Jambi. Ya, silakan minum dulu. Siap. Ini air bening boleh. Bening. Berarti tuan ini udah berani minum manis semuanya banyak. Berani minum manis karena udah manis. Karena sudah manisnya dulu. Ya, kita langsung lanjut tentang dukungan pemerintah dan regulasi Koperasi Merah Putih ini. Pertanyaan kita yang ketujuh, apa dukungan yang diberikan pemerintah untuk Koperasi Merah Putih ini? Dukungan apa yang diberikan pemerintah? Pasti terkait dengan dukungan itu yang salah satu pemerintah. Pemerintah tentu memberikan dukungan yang sangat besar dan tentu terintegrasi untuk memastikan keberhasilan KMP. Tentu salah satunya pertama dukungan kebijakan dan koordinasi. Kebijakan dan koordinasi itu ada mungkin terkait dengan program ini itu dipimpin langsung oleh Presiden dan dilibatkan sinergi lintas kementerian, lembaga,
Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Bappenas dan lainnya, dan untuk memastikan pelaksanaannya ya, tentu untuk pelaksanaannya. Kemudian dukungan kedua itu pembiayaan. Pembiayaan ini pemerintah menyediakan skema pinjaman khusus untuk KMP ini. Yang pertama mungkin plafonnya, plafon pinjaman itu maksimal sebesar 3 miliar per koperasi. 3 miliar. Luar biasa. 3 miliar per koperasi. Dan tentu yang kedua tingkat suku bunga rendah, yaitu 6% per tahun. 6% per tahun. 6% per tahun. Yang ketiga itu jangka waktu ataupun tenor pinjaman maksimal itu 6 tahun. Dengan masa tenggang atau 6 hingga 8 bulan. Itu termasuk untuk dukungan dari pemerintah kepada koperasi. Kemudian dukungan dari BUMN juga. Dari BUMN itu koperasi dioptimalkan menjadi mitra outlet BUMN seperti PT Pupuk tadi yang disampaikan, Indonesia, Bulog, PT Pos dan Bank Mandiri. Itu fasilitasi dan memfasilitasi dan pembinaannya. Kemudian pemerintah juga memberikan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi termasuk kemudahan bagi tentu pengesahan kemandirian badan hukumnya, pendirian badan hukumnya, serta pelatihan dan supervisi untuk pengembangan layanan digital koperasi ini. Kemudian tentunya dalam kegiatan ini kenapa pemerintah itu sangat penting untuk mendukungkan kegiatan ini adalah salah satunya tadi seperti pinjaman yang lainnya itu yang bunganya selalu tinggi seperti ratunya dan lain sebagainya, sehingga masyarakat banyak terjerat di situ. Maka salah satu untuk mengatasi itu adalah inilah untuk bantuan pemerintah untuk membuka koperasi merah putih. Oke. Terus selanjutnya tentang bagaimana regulasi yang mengatur koperasi merah putih ini, regulasinya. Regulasi ini kan banyak, salah satunya mungkin KMP ini diatur melalui regulasi tingkat tinggi, seperti untuk untuk memberikan landasan hukum yang kuat tentunya, dan percepatan implementasi di antaranya itu adalah satunya yang tadi disampaikan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Yang kedua, kemudian Impres ini memberikan instruksi kepada berbagai kementerian, lembaga untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembentukan sebanyak 80.000 KMP di Indonesia ini. 80.000 KMP. Banyak ya. Luar biasa untuk ini percepatan pertumbuhan ekonomi di kelurahan maupun di desa itu. Kemudian dasar hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dan kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan tentunya perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. Kemudian petunjuk teknisnya juga, ini termasuk salah satunya dalam dasar hukumnya. Petunjuk teknis itu terdapat juga surat edaran dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian terkait yang mengatur tata cara pembentukan, pengelolaan dan pengawasan koperasi ini secara spesifik. Dan kemudian sampai di gubernur, turunannya sampai ke peraturan wali kota. Saat ini kami juga sudah membuat rancangan peraturan wali kota juga tentang teknis pelaksanaan koperasi merah putih yang ada di Kelurahan Sekota Jambi ini. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali. Kemudian yang selanjutnya, yang pertanyaan ke-9, apa peran pemerintah dalam memastikan keberhasilan koperasi merah putih ini? Perannya untuk memastikan keberhasilan koperasi merah putih ini bisa berjalan dengan baik dan sukses, Pak. Untuk peran pemerintah, tentu dia memastikan keberhasilan koperasi merah putih ini yang jelas, selaku pemerintah itu sangat
sentral dalam memastikan keberhasilan Koperasi Merah Putih ini. Sebagai pemerintah adalah sebagai regulator ya, sebagai regulator dan koordinator ataupun program pemerintah melalui presiden dan tugas pemimpin rapat terbatas dan untuk percepatannya itu kemudian juga mengintegrasikan data serta memastikan semua KL dan Pemda bersinergi melaksanakan Impres nomor 9 tahun 2025 ini, instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Kemudian tentunya peran selanjutnya sebagai fasilitator modal dan akses pasar tadi. Untuk menjamin ketersediaan pendanaan awal dan akses core dengan skema tentunya khusus untuk pendalaman usaha, permodalan usaha. Kemudian selanjutnya mungkin untuk mendorong sinergi program pangan nasional, misalnya melalui Badan Pangan Nasional dengan Koperasi Merah Putih untuk penguatan usaha tani dan penyediaan sembako ataupun pangan murah. Yang tiga, sebagai pembina tentunya pendamping dari Kementerian Koperasi dan dinas terkait itu menyediakan pelatihan manajemen, pelatihan manajemen, digitalisasi dan pendampingan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan tata kelola dan dari kepada koperasi itu. Dan sebagai pemberi legalisasi tentu mempercepat proses pengesahan badan hukum koperasi ini melalui Menkum dan notaris. Dan prioritas anggaran itu Pemda untuk anggaran Pemda untuk akta notaris. Itu akta notaris itu kebetulan instansi terkait yang karena di satu notaris itu ada biayanya untuk melaksanakan untuk notaris itu ditanggung oleh pemerintah setempat. Pembuatan koperasi notarisnya ditanggung pemerintah. Ditanggung oleh pemerintah setempat melalui dinas koperasi tadi. Dinas koperasi. Itu. Sekira itu mungkin untuk ini. Kita next lanjut tentang tantangan dan peluang di Koperasi Merah Putih ini. Pertanyaan kita yang ke-10. Apa tantangan yang dihadapi Koperasi Merah Putih dalam pelaksanaannya? Pelaksanaan koperasi. Tantangannya apa? Terkait dengan tantangan ya. Sebelah tantangan. Tentu tantangan menghadapi sejumlah tantangan ini harus serius. Terutama yang berkaitan dengan kapasitas internal dan eksternal di tingkat kelurahan. Tingkat kelurahan. Tentu tantangan-tantangan ini tentu kapasitas sumber daya manusia mungkin yang terbatas, kemudian pengurus KMP sebagian belum memiliki pengalaman dalam mengelola koperasi sebelumnya, dan pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pelatihan agar tata kelola KMP ini dapat berjalan tentu dengan lancar dan baik. Itu harapan dari pemerintah. Kemudian tentu partisipasi dan persepsi masyarakat. Itu juga merupakan tantangan juga. Karena apa? Rendahnya partisipasi masyarakat sebagai anggota karena mereka belum sepenuhnya mungkin melihat pentingnya koperasi ini. Yang juga diperkuat oleh adanya persepsi negatif mungkin terhadap koperasi di masa yang lalu. Masa koperasi sebelumnya. Koperasi sebelumnya. Kemudian persaingan dalam keberlanjutan usaha. Ini juga sebagai tantangan juga. Kenapa? Tantangan skala ekonomi dan risiko bisnis yang besar, terutama pada unit usaha yang sudah lebih dahulu eksis ya, lebih dahulu existing. Kemudian persaingan antar desa dan kelurahan dengan model koperasi yang serupa, yang dapat menyebabkan koperasi yang tidak mampu bersaing mungkin menjadi mudah tutup. Karena banyak memang koperasi-koperasi selama ini yang sudah berdiri itu sehingga tidak jalan sampai tutup dengan sendirinya gitu. Itu banyak beberapa koperasi khususnya untuk di Kota Jambi ini. Jadi sudah terbentuk tapi tidak berjalan dengan lancar, tidak mulus gitu. Jadi makanya kami selaku pemerintah setempat melalui dinas koperasi itu melaksanakan pelatihan kepada pengurus maupun ada nanti ditunjuk sebagai
BPO, BA, PMO itu yang untuk ikut melatih daripada pengurusan koperasi itu, sehingga beliau memang memahami apa itu koperasi, apalagi ini dibantu pembiayaan dari pemerintah pusat. Tidak tanggung-tanggung, itu bisa mengajukan sebanyak 3 miliar. 3 miliar ya. Sebanyak 3 miliar itu per koperasi, dan ini tentu melalui proposal, dan apa yang beliau rencanakan itu sesuai dengan proposal yang disampaikan kepada koperasi itu. Sekira itu mungkin. Oke, baik. Kemudian kita lanjut, bagaimana Koperasi Merah Putih ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produknya? Koperasi meningkatkan pelayanan, pelayanan dan produknya. Kualitas atau pelayanan produk ya. Tentunya kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan produk Koperasi Merah Putih tentu perlu fokus kepada modernisasi manajemen, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan usaha yang terarah tentunya, yang berbasis potensi lokal. Kemudian tentu bidang peningkatan upaya implementasi Koperasi Merah Putih ini ada yang peningkatan sumber daya manusia dan tata kelolanya, itu seperti pelatihan dan edukasi berkala, memberikan pelatihan intensif di bidang kewirausahaan, manajemen keuangan, tata kelola, dan koperasi modern. Kemudian tentunya modernisasi dan teknologi. Modernisasi dan teknologi ini adalah tentunya digitalisasi koperasi, menerapkan teknologi dalam aktivitas operasional seperti pemasaran produk, merkelap digital koperasi, dan percepatan transaksi seperti kasir dan PPOB atau kasir koperasi. Kemudian fokus usaha seperti kualitas produk dan distribusi. Kita tentunya fokus usaha dan asesmen atau menentukan fokus usaha yang jelas dan spesifik itu berdasarkan potensi lokal. Misalnya pertanian unggulan, mungkin pertanian unggulan sawah ataupun pangan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin bisa peternakan atau ekonomi kreatif. Tentu yang didukung oleh asesmen berbasis kebutuhan. Asesmen berbasis kebutuhan. Itu bisa bekerja sama jaringan, melakukan konsolidasi dengan koperasi sekunder atau bank, koperasi atau bank, dan bekerja sama dengan BUMN seperti Bulog, ID Food untuk menjamin pasokan barang ataupun kebutuhan pokok seperti sembako, dan memperpendek rantai pasok itu. Makanya nanti semua pemerintah membantu, seperti BUMN itu diharuskan untuk membantu Koperasi Merah Putih ini dalam melaksanakan usaha itu. Salah satunya tadi itulah, termasuk juga gas. Itu untuk keberlanjutan layanannya. Untuk keberlanjutan layanannya itu ada pengembangan unit usaha berbasis kebutuhan tadi. Selain simpan pinjam, ada pengembangan unit usaha dan layanan lain yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti gerai sembako. Gerai sembako itu agen LPG. Kemudian juga atau cost storage untuk hasil pertanian tadi. Jadi itulah usaha-usaha kita untuk pengembangan terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini ada beberapa hal tentu kami akan melaksanakan, seperti pelatihannya tadi itu sebanyak 68 kelurahan. 68 kelurahan artinya 68 koperasi. Akan pengurusnya nanti akan dilatih. Akan dilatih dari narasumber yang andal di bidang koperasi ini. Oke, kemudian kita lanjut. Apa peluang yang dapat dimanfaatkan Koperasi Merah Putih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan? Ya. Untuk peluang-peluang untuk koperasi mensejahterakan masyarakat ini, salah satunya untuk mendorong pertumbuhan usaha produktif dan penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja ini tentu fasilitasi usaha berbasis potensi lokal tadi. Koperasi dapat mendukung dan mengembangkan usaha anggota di sektor. Kemudian usaha mikro, kuliner, UMKM, olahan lokal, atau bantuan permodalan standarisasi dan pemasaran produk olahan.
Jadi nanti UMKM yang tentunya usaha pendapatan keluarga UP2K yang di rumah-rumah itu nanti bisa juga melalui pinjaman melalui Koperasi Merah Putih, beliau juga membuka usaha-usaha di rumah-rumah sekarang. Jadi permodalannya adalah salah satu bisa dari Koperasi Merah Putihnya. Jadi mereka bisa ikut anggota karena kelurahan itu, misalnya Koperasi Merah Putih salah satu di kelurahan itu, semua warga masyarakatnya yang khusus KTP-nya di kelurahan setempat itu bisa untuk menjadi anggota koperasi itu sendiri. Nah, itu. Kemudian tentunya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga masyarakat sekitar dan pemasaran produk olahannya tadi bagi warga lokal bisa ikut mungkin menambah lapangan kerja karena melalui pengolahan unit usaha koperasi gerai sembako ini, logistik dan lainnya, dan tentu kita butuh tenaga kerja yang untuk mengelola atau usaha tersebut itu di setiap kelurahan atau di setiap Koperasi Merah Putih di perkelurahan itu. Dan tentu juga untuk meningkatkan akses keuangan dan modal usaha. Dan salah satunya adalah layanan simpan pinjam yang berpihak, tentunya menyediakan akses permodalan tadi yang seperti saya sampaikan yang mudah, transparan dan berbunga ringan kepada anggotanya, yang menjadi solusi tentunya untuk menghadiri rentenir dan pinjaman ilegal tadi, pinjaman ilegal. Kemudian juga meningkatkan inklusi keuangan di perdesaan yang sebelumnya sulit dijangkau lembaga keuangan formal. Jadi itu adalah salah satunya juga Koperasi Merah Putih. Yang ketiga mungkin menjadi pusat distribusi kebutuhan pokok. Gerai sembako dan apotek desa. Apotek desa. Itu berfungsi sebagai pusat penyedia dan retribusi barang kebutuhan pokok harian dan obat-obatan. Obat-obatan ini sehingga masyarakat desa tidak perlu berpergian jauh ke kota. Karena di desa-desa itu apalagi seperti daerah kita itu Batang Asai sana luar biasa. Kampungnya ada yang belum dijangkau oleh mobil itu, kendaraan roda 4. Alhamdulillah sekarang mungkin kendaraan roda 2 sudah hampir rata-rata sudah bisa. Jadi itu yang prioritas untuk Kopdes desa tadi. Jadi menjadi pusat distribusi kebutuhan. Saya kira itu. Ini pertanyaan tentang 3 pertanyaan terakhir nih tentang kisah sukses. Yang ke-13, apa saja contoh Koperasi Merah Putih yang pernah sukses di Indonesia ini? Keberhasilan koperasi keberhasilan Koperasi Merah Putih ini umumnya memang dari kemampuan Koperasi Merah Putih ini umumnya dilihat dari kemampuan mereka tentunya memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Gitu. Di Kota Jambi ini ada 3 kelurahan yang sudah menunjukkan keberhasilan sudah membuka langsung operasional koperasi KMP ini. Meskipun mungkin belum sepenuhnya maksimal, tapi sudah menunjukkan potensi yang menjanjikan. Kelurahan itu adalah seperti Penyengat Rendah, Selamat dan Lingkar Selatan. Lingkar Selatan itu sudah melaksanakan dan membuka Koperasi Merah Putih ini. Dan tentu ada indikatornya juga untuk sukses, beberapa indikator kesuksesan terkait dengan KMP ini. Pertama mungkin untuk mendapati peningkatan omset peningkatan omset dan nilai transaksi. Kedua mungkin unit usaha yang berjalan tentunya yang efektif sehingga lancar dan sehingga masyarakat bisa memanfaatkan itu semua. Dan yang ketiga tentu penyelenggaraan kelembagaan dan tentu yang terakhir partisipasi anggotanya. Semakin banyak masyarakat yang menjadi anggota akan semakin besar peran koperasi dan meningkatkan taraf ekonomi. Jadi itulah tentunya kunci kesuksesan yang sudah ada mungkin untuk di Kota Jambi maupun khususnya di Indonesia ini.
Oke. Kemudian pertanyaan ke-14, bagaimana koperasi Merah Putih ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat desa? Tentunya Koperasi Merah Putih ini kan berperannya sebagai motor penggerak ya, penggerak ekonomi di desa yang inklusif tadi. Tentu melalui mekanisme seperti akses permodalan dan layanan keuangan yang adil tadi. Dengan adanya simpan pinjam, itu masyarakat desa kelurahan mendapat akses pinjaman modal usaha dengan usaha bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan seperti rentenir, kemungkinan mereka untuk mengembangkan usahanya gitu. Ya, itu salah satu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat juga. Dengan berkembangnya pinjaman loan yang murah ini, tentu masyarakat akan berpeluang untuk membuat usaha-usahanya sendiri. Kemudian juga pengembangan dan seperti pemasarannya tadi, koperasi tentunya memfasilitasi pelatihan teknis tadi, pengadaan sarana dan prasarana, serta membantu standarisasi produk seperti pembelaan halal dan distribusi produk UMKM seperti keripik, manisan dan kerajinan. Jadi itu pasar kita termasuk juga melalui marketplace digital koperasi ini. Kemudian koperasi juga mendorong pengembangan usaha produktif berbasis potensi desa, kelurahan, dan serta klaster peternakan, pertanian, organik atau desa wisata. Kemudian menciptakan lapangan kerja ini, operasional koperasi itu sendiri sebagai tokoh distributor atau pengelola unit usaha, dan dukungan terhadap UMKM lokal tentunya secara langsung menciptakan lapangan kerja baru di kelurahan. Dan penghematannya tentu penghematan konsumsinya koperasi juga menyediakan kebutuhan pokok dan barang penting seperti sembako dan LPG dengan harga yang lebih murah, dan yang tentu secara tidak langsung meningkatkan daya beli dan mengurangi biaya hidup masyarakat. Sekira itu mungkin untuk ini. Oke, ini kita pertanyaan terakhir yang ke-15. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Koperasi Merah Putih kepada masyarakat dan juga pemerintah? Pesannya tentu yang pertama, saya selaku Dinas Koperasi, UMKM, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kota Jambi itu menyampaikan kepada masyarakat mungkin atau anggota koperasi itu sendiri. Yang pertama tentu semangat gotong royong dulu, semangat gotong royong dan partisipasi aktif. Jadi pesan utamanya adalah koperasi adalah rumah ekonomi bersama yang harus dibangun, dijalankan dengan semangat gotong royong, saling membantu dan kekeluargaan berkelanjutan. Koperasi juga bergantung pada partisipasi aktif anggota. Karena koperasi kalau anggotanya tidak aktif maka tidak akan jalan koperasi itu sendiri. Kemudian mandiri dan berdaya saing. Nah, itu pesan kami juga, masyarakat diajak untuk mengolah potensi ekonomi sendiri dan tidak bergantung pada pihak luar. Tengkulak ataupun perantara. Karena koperasi adalah alat untuk menjadikan desa lebih mandiri dan rakyat lebih sejahtera. Itu pesan. Yang kemudian selanjutnya juga utamakan kesejahteraan bersama. Nah, itu utamakan kesejahteraan pertama. Yang mana selaku pengurus dan anggota diingatkan untuk menjaga ruh utama koperasi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan rakyat dan bukan sebagai tempat mencari keuntungan pribadi. Nah, itulah ini pesan kami. Dan tentunya untuk pemerintah, dukungan kolaborasi adalah kunci, karena koperasi diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah tentunya dalam membangun ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan ekstrim, dan penekanan inflasi. Memperkuatkan ekonomi rakyat, karena Koperasi Merah Putih adalah implementasi nyata dari ekonomi inklusif yang berkeadilan sosial.
keadilan sosial dan pemerintah perlu terus mendukung dan regulasi yang baik. Akses modal 6% per tahun dengan plafon hingga 3 miliar dan digitalisasi sistem untuk akuntabilitas dan transparan. Kemudian juga fokus pada kualitas dan keberlanjutan. Pemerintah diharapkan untuk memastikan bahwa pembangunan koperasi tidak hanya bergelar kualitas, tetapi juga kualitas pengelolaan dan keberlanjutan usaha agar menjadi pilar utama menuju Indonesia yang mandiri dan berdaya saing. Kira itu untuk pesan-pesan kami kepada baik pengurus maupun warga masyarakat, khususnya Kota Jambi, khususnya ada di 68 kelurahan dan 68 koperasi merah putih yang ada di Kota Jambi ini. Kira itu, terima kasih. Ya, luar biasa sekali. Ini sebelum kita tutup acara ini pertanyaan pribadi dari saya. Kita sebagai anggota masyarakat lah yang ingin berperan atau terlibat di dalam koperasi merah putih ini, bagaimana caranya kami bisa menjadi anggota koperasi, di mana kami ketemu atau bisa tahu alamat koperasi tersebut, dan bagaimana pula kami mungkin bisa jadi pengurus ataupun keterlibatan di dalam koperasi ini. Terima kasih. Terkait dengan keterlibatan warga masyarakat dengan koperasi merah putih ini, sebenarnya tidak sulit. Karena apa? Karena yang penting kita adalah warga masyarakat setempat, di kelurahan setempat, kelurahan Mayang ini, kelurahan Mayang, kelurahan Simpang 3, ya kan? Simpang 3 Sipin. Jadi kita yang penting KTP-nya KTP Simpang 3 Sipin. Kalau untuk alamatnya itu semua untuk saat ini masih di kantor lurah masing-masing. Kantor lurah. Di kelurahan itu bawa KTP, dan berarti kita menemui Pak Lurahnya? Karena kelurahan itu, lurah adalah selaku pengawas. Lurah pengawas yang ditunjuk untuk koperasi merah putih ini. Jadi di kelurahan, dan tentunya untuk menjadi pengurus ini adalah salah satunya kita menjadi anggota itu diharuskan, tinggal laporkan saja untuk menjadi anggota, itu bisa langsung. Kalau pengurus kan kita ada rapat pemilihan dan pemilihan, baik itu secara aklamasi ataupun untuk secara tertulis untuk memilih ketua dan lain sebagainya. Itu kalau untuk jadi pengurus. Tapi untuk menjadi anggota itu diharuskan. Semua warga masyarakat yang berdomisili di Kota Jambi ini tentu bisa menjadi anggota ini. Oke. Ya, terima kasih kepada semua pemirsa Ikhlas Studio Jambi dimanapun berada. Perbincangan podcast kita pada hari ini sangat bermanfaat, sangat luar biasa sekali. Dan ini salah satu program utama dari pemerintah, langsung dari pusat, dari Bapak Presiden kita, Pak Prabowo, menyampaikan untuk kita meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi merah putih ini. Jadi kami dari host Ikhlas Studio Jambi ini mengajak kepada kita semua untuk terlibat dan berperan di dalam koperasi merah putih ini. Setidak-tidaknya apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Hartono, bahwa kita mesti berada di kelurahan tersebut, paling tidak kita jadi anggota dulu. Jadi anggota dengan mendatangi kelurahan setempat atau menemui Pak Lurahnya, menyampaikan bahwa kita ingin menjadi anggota koperasi. Kemudian nanti kita bisa kalau mau berperan aktif ataupun mengambil manfaat seperti ada sembako ataupun nanti ada pinjaman atau UMKM dan yang lainnya, itu nanti diatur, dikendalikan oleh di kelurahan masing-masing. Jadi semoga acara kita atau podcast ini memberi manfaat yang luar biasa kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Provinsi Jambi atau yang khususnya lagi yang ada di Kota Jambi. Demikian kami ucapkan terima kasih Pak Hartono atas penjelasan dan uraian daripada ilmu-ilmu tentang perkoperasian yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada koperasi merah putih yang lagi marak dan berkembang hari ini. Dan di Kota Jambi sudah ada di 3 kelurahan yang sudah jalan dan optimal. Nah, mungkin di kelurahan-kelurahan lain ini bisa menyusul dengan menonton acara ini, bisa mempercepat
kerjanya dan actionnya. Demikian kami dari Ikhlas Studio Jambi mohon diri, ada kesalahan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.